Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli kue ke pasar Bali, belinya sama Mbak Latif. Selamat datang ke Bali di podcast Inspiratif. Gak kerasa ya Sobat Inspiratif, kali ini Podcatif udah di episode ketiga dan bareng aku Mahira Diva. Dan pastinya aku gak sendirian, kali ini tidak kalah spesial dengan episode sebelumnya. Di Podcatif kali ini kedatangan narasumber yang wow. Pastinya mahasiswa UIN 1 ini sudah gak asing lagi sama narasumber kita satu ini, yaitu Mas Firdeva. Siap. Yang merupakan Presiden Mahasiswa UIN 1 Tulungagung. Gimana Mas Deva kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan perlu diketahui ya teman-teman semuanya bahwa Mas Firdeva ini juga merupakan mahasiswa KPI UIN 1 Tulungagung. Boleh dong tepuk tangannya kameramen juga ya. Dan Mas Deva ini juga merupakan alumni dari SMK Darul Huda ya. Wah, boleh nih Mas disapa, barangkali nanti ada teman-teman maupun adik-adik dari SMK Darul Huda. Boleh say hello dong Mas? Halo. Sapanya titip ke host aja. Oh. Sekalian. Okay. Mas Deva ini setelah Lebaran ini kesibukannya apa sih Mas? Alhamdulillah kemarin ini kita barusan dari Surabaya. Kita ada agenda yang lumayan agak besar. Jadi kan kalau di tataran eksekutif mahasiswa, Dewan Eksekutif itu kan ada forum nasionalnya. Kalau di PTKIN itu kan ada Dema PTKIN. Nah kalau untuk yang lebih melebar di kampus PTKIN ada, PTN ada, PTS ada, itu kita kemarin ada agenda di BEM Nusantara gitu. Iya, jadi kebetulan daerah Jatim, BEM Nusantara daerah Jatim itu mengadakan temu daerah gitu. Jadi di situ membahas kaitannya program-program yang akan dilaksanakan oleh BEM Nus Jatim dan juga sekalian pemilihan Korda angkatan 2022-2023 gitu. Jadi ini tadi acaranya baru dari Surabaya. Iya, alhamdulillah. Keren banget, produktif banget ya sih. Iya. Nah, kalau selain menjadi seorang presiden mahasiswa ya Mas, dan tentunya punya kewajiban juga di bidang akademik nih, kesibukan Mas Deva itu apa aja gitu? Ya kalau di bidang akademik mungkin untuk sekarang agak melandai ya kalau di akademik. Karena ya memang kita di sini fokus ke pengurusan Dema dulu, fokus ya koordinasi dengan teman-teman HMPS, teman-teman Dema fakultas. Jadi seperti itu. Ya karena memang kewajiban kami sebagai ketua Dema itu ya sekaligus itu tanpa mengesampingkan akademik sih sebenarnya, cuman kan ya memang itu kewajibannya ya kita jalankan. Karena memang amanah yang dipegang ini memang nggak hanya di satu fakultas atau jurusan ya, di satu kampus. Ngomongin soal produktivitas ya Mas Deva. Di masa pandemi ini juga terutama di kalangan mahasiswa ini sangat erat kaitannya dengan toxic productivity. Nah, sehingga banyaknya standar-standar kesuksesan yang akhirnya dibentuk membuat mahasiswa, oh jadi orang dikatakan sukses itu seperti ini gitu. Yang akhirnya itu malah membuat terutama kesehatan mental itu juga kesehatan mental itu terganggu gitu kan, sekarang juga lagi boomingnya gitu. Kalau menurut Mas Deva sendiri sebenarnya arti produktif itu seperti apa gitu Mas, kalau Mas Deva sendiri mengartikan? Sebenarnya kalau kita mengaca ke fenomena sekarang itu ya kalau dari saya sendiri produktif itu sederhana ya kalau dari saya. Ini opini saya sendiri ya. Maksudnya produktif itu sebenarnya seperti ini. Asalkan diri kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu ada impact-nya bagi kita, entah di jangka waktu dekat ataupun di jangka waktu panjang. Asalkan itu ada impact positifnya, maksudnya ada impact positifnya bagi kita maupun orang lain, itu sudah bisa dikatakan produktif. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi menurut Mas Deva ini produktif ini dapat diartikan ketika kita mempunyai kegiatan, nah itu memberikan dampak positif, itu namanya produktif. Ya bukan hanya kegiatan, cuma kita
di pikiran kita, di benak kita itu memikirkan sesuatu dan di situ membentuk sebuah plan yang mana nanti plan ini membuat badan kita, membuat keseharian kita tergerak untuk melangkah. Nah, langkah yang kita ambil ini ada impact positifnya bagi diri kita sendiri maupun orang lain di jangka waktu terdekat ataupun jangka panjang. Jadi seperti itu. Keren banget sih. Ya walaupun cukup dengan kegiatan kecil pun, kalau memang kita rasa impact positifnya besar, ya itu tetap bisa kita namakan produktif gitu. Oke Mas Deva, jadi dari makna produktif menurut Mas Deva sendiri itu kadang juga masih banyak ya mahasiswa yang bingung gimana sih sudah paham mengenai produktif apa sebenarnya, tapi bingung cara bagaimana untuk mengimprove dirinya. Nah ini kaitannya dengan self improvement gitu. Nah kalau menurut Mas Deva sendiri, caranya Mas Deva untuk mengimprove diri Mas Deva sendiri, terus mengupgrade diri Mas Deva itu bagaimana? Dan boleh diceritain ke teman-teman semuanya Mas Deva, perjalanan Mas Deva bisa sampai di titik saat ini menjadi sosok mahasiswa nomor 1 di UIN 1 Tulungagung. Oh iya. Ya sebenarnya simpel juga sih. Dalam artian kalau saya sendiri dulu memang mulai berjuang itu di KPI. Mulai berjuang di KPI, mulai belajar di tempat kaitannya dengan organisasi, kaitannya dengan produksi, kaitannya dengan konten dan lain sebagainya. Karena memang saya dulu juga berawal di belakang layar sebenarnya. Cuman kan karena sebenarnya kalau kita ngomongin di tataran organisasi mahasiswa sekarang ini, dengan posisi saya seperti ini, itu ada apa ya namanya ya? Ada sebuah perubahan besar yang awalnya saya itu dididik asli di belakang layar di KPI. Di KPI dan di belakang layar karena memang passion saya sendiri itu sebenarnya kan pegang kamera, edit, main audio seperti itu. Tapi memang karena saya sendiri juga termotivasi untuk merubah diri, bagaimana saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman di KPI, contoh di teman-teman fakultas FUAD, contoh di teman-teman UIN 1 terutama. Maka dari motivasi itu tadi saya terpanggil untuk kenapa tidak gitu. Kenapa tidak saya nggak mengikuti kompetisi ini? Karena ini sebenarnya adalah sebuah kompetisi di mana di sini kita menunjukkan bahwa kita memang pantas dan kita memang bisa gitu. Jadi kuncinya itu adalah berani mencoba. Iya, kuncinya berani mencoba. Gitu ya, jangan takut dinilai. Ya sebenarnya pada prinsipnya ya seperti ibaratnya mahasiswa. Kalau mahasiswa kan memang sering kita dengar mahasiswa itu salah nggak apa-apa, soalnya masih belajar kan seperti itu. Ya mau gimana pun yang saya pegang tetap, oh ini tempat saya untuk belajar, ini tempat saya untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Ya dengan realita yang ada, dengan semua hiruk pikuk yang ada, ini adalah suatu bentuk pembelajaran dan juga pengembangan bagi saya gitu. Oke ya, jadi buat teman-teman mahasiswa ingat ya bahwa menjadi seorang mahasiswa itu jangan takut salah, karena memang menjadi seorang mahasiswa itu merupakan langkah ya untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Nah ini sih Mas Deva, bahwa tadi kan juga sempat disinggung ya mengenai bagaimana cara Mas Deva untuk mengembangkan diri Mas Deva, yaitu kuncinya berani untuk mencoba. Namun gini Mas, yang nggak sedikit juga mahasiswa itu yang mempunyai pola pikir bahwa ngapain sih aku untuk ya mencoba sesuatu hal yang baru gitu, aku nggak pengen dikenal banyak orang. Nah ya intinya menjadi seorang mahasiswa yang biasa-biasa aja. Nah menurut Mas Deva itu salah nggak sih menjadi seorang mahasiswa yang biasa-biasa aja? Namun juga ada satu persepsi juga bahwa mahasiswa itu juga mempunyai pola pikir bahwa ketika aku menjadi seorang mahasiswa gitu ya, aku nggak boleh
menjadi seorang mahasiswa yang biasa-biasa aja. Karena begini Mas, karena mahasiswa yang mempunyai pola pikir untuk menjadi seorang mahasiswa yang biasa-biasa aja, mungkin karena memang mempunyai pola pikir bahwa ketika menjadi seorang mahasiswa yang luar biasa, dikenal banyak orang, dia justru tidak akan menjadi dirinya sendiri. Nah itu bener nggak sih Mas gitu? Kalau menurut pandangan Mas Deva sendiri tuh bagaimana? Jadi sebenarnya seperti ini, kita ngomongin kalimat biasa-biasa aja dulu. Jadi dari kalimat biasa-biasa aja dulu itu sebenarnya sangat general. Maksudnya dalam artian biasa-biasa aja itu yang seperti apa gitu kan? Iya. Maksudnya dari kalau kita melihat ke ibaratnya di zona mahasiswa ya, kalau di zona mahasiswa sendiri kan terlihat biasa-biasa aja. Itu biasanya kalau di mahasiswa itu kan ya mahasiswa yang kebiasaannya cuma hanya kuliah lalu pulang, udah nggak ngubris apa aja yang ada di perkuliahan, apa aja yang ada di kampus. Terutama kalau kita ngomongin bidang saya sekarang kan berarti ada di bidang organisasi ya. Iya benar. Ya kalau kita mengaca dari situ berarti kan kalau di sini kita melabeli mahasiswa yang biasa-biasa, orang yang biasa-biasa aja di tataran mahasiswa, terutama mahasiswa UIN 1 adalah mahasiswa yang kurang interaksi ataupun mahasiswa kupu-kupu. Enaknya gitu ya, enaknya gitu. Kita labeli sebagai mahasiswa kupu-kupu gitu kan, yang biasa-biasa aja. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin biasa-biasa saja, saya sendiri pun juga biasa-biasa aja gitu. Maksudnya gitu. Insecure. Ya dalam artian bukan kok ibaratnya merasa rendah diri ataupun malu atau gimana ya. Cuman kita bersikap biasa-biasa saja itu mempunyai arti tersendiri. Terkadang kalau memang orang-orang yang ibaratnya mempunyai posisi, mempunyai amanah seperti saya seperti ini, itu memang kurang pas apabila kita memang di situ merasa luar biasa. Karena kita tahu sendiri dengan adanya amanah ini, ya gitu kan, itu akan semakin menambah tekad kita, menambah ibaratnya bukan menambah beban, tapi menambah tantangan kita untuk semakin improvisasi, merubah diri, dan juga menambah apa yang kita tahu, menambah pola-pola komunikasi kita dengan baik. Dan terutama karena amanah ini kan diberikan bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk seluruh pengurus yang ada di Dema UIN 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan posisi saya seperti ini, karena saya ini merasa biasa-biasa saja, itu dengan alasan bahwa saya sendiri tanpa mereka-mereka, tanpa ibaratnya tanpa mahasiswa UIN 1, tanpa orang-orang terdekat, tanpa pengurus Dema terutama, atau pengurus HMPS, ketua HMPS, Dema F, tanpa mereka-mereka pasti bukan apa-apa gitu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau kita ngomongin salah nggak sih kita jadi orang yang biasa-biasa aja atau mahasiswa yang biasa-biasa aja. Ya memang pada prinsipnya orang seperti saya sendiri ya juga masih biasa-biasa aja gitu. Jadi ini sih Mas Deva, ada kata-kata dari Abraham yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat pada tahun 1861, bahwa orang biasa-biasa aja itu adalah orang yang terbaik di dunia. Nah kalau menurut Mas Deva sendiri itu gimana sih pandangan dari Mas Deva? Ya pendapat lah dari Mas Deva. Ya kalau dari saya sendiri sebenarnya juga simpel lagi. Dari tadi kita ngomongin simpel. Tapi ya memang seperti itu. Pada dasarnya kalau kita itu pengen terlihat biasa-biasa aja, berarti kan ada sesuatu yang luar biasa yang kita sembunyikan. Seperti itu kan. Tetapi kalau kita pengen terlihat luar biasa, berarti kan ada yang kita paksa untuk terlihat luar biasa. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Iya, benar. Ya tetapi dalam artian ini bukan kok mengesampingkan bahwa kalau kita itu pengen menjadi orang luar biasa itu harus diapresiasi. Cuman kan semua itu ada kadarnya.
Maksudnya dalam artian kalau kita memang pengen terlihat luar biasa, yaitu kita tunjukkan dengan skill kita apakah memang sudah benar-benar luar biasa, dan apa yang sudah kita lakukan itu memang sudah luar biasa gitu ya? dalam tindakan terutama. Biasa. Maka dari itu kan kita ukur dulu dengan tindakan kita, dengan diri kita sendiri itu seperti apa, apakah memang sudah pantas untuk dikatakan luar biasa atau belum. Cuman kan ya memang kalau memang kita anggap diri kita sudah luar biasa, ya tentunya kembali lagi bagaimana cara kita untuk terutama bagaimana cara kita untuk bersyukur. Cara kita untuk merasa cukup. Merasa cukup dalam artian bukan kok merasa cukup, oh aku belajar segini udah cukup, enggak. Kalau kaitannya dengan belajar pasti setiap menambah waktu, setiap menambah zaman pasti kita akan terus mengalami perubahan dan akan terus mempelajari. Tetapi kalau dalam kaitannya ini kan maksudnya kaitannya dengan apa yang kita bisa, kaitannya dengan apa yang kita tunjukkan ke orang lain terutama. Itu kalau kita sudah merasa cukup, ya berarti ya kita bisa melakukan sebuah hal yang biasa-biasa saja. Maksudnya dalam artian itu tadi, luar biasa itu bisa terlihat lebih luar biasa lagi kalau kita bisa bersikap biasa-biasa saja. Oke, jadi dapat dikatakan ya teman-teman semuanya dari pernyataannya Mas Deva tadi, bahwa ketika kita menjadi orang yang biasa-biasa saja itu sebenarnya no problem ya Mas. Terpenting dalam ucapan juga, nggak hanya ucapan sih, sebenarnya dari tindakan juga, dari attitude. Itu sebenarnya kita harus luar biasa gitu, namun tetap harus sederhana, begitu ya Mas? Iya, cuman ini yang perlu diingat ini, sebelum kita mencapai sebuah kesederhanaan, nah, terkadang orang terkecoh di sini. Gimana, Mas? Jadi, ini sebenarnya kaitannya dengan pola gaya hidup dan juga pola bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Ini sebenarnya orang kadang terpeleset dari kata sederhana. Nah, sebelum kita mencapai sebuah kesederhanaan, ini yang perlu kita lakukan adalah yaitu tadi, kita harus juga punya plan, kita punya target. Nah, karena gini, prinsipnya orang yang ingin mencapai sebuah kesederhanaan itu pasti sebenarnya sebelum mencapai itu pasti dia mempunyai target. Katakanlah kalau soal ekonomi katakanlah, ya siapa yang nggak mau kaya? Kan seperti itu. Ya. Tetapi, nah maka dari itu kan dari situ kita bisa melihat bahwa sebelum kita mencapai kesederhanaan kita harus kaya dulu, ibaratnya seperti itu. Cuman kan kaya itu sebenarnya bisa kita iringi asalkan attitude kita itu memang bagus. Maksudnya ke orang lain, ke kehidupan kita, ke keluarga, ke orang yang kita cinta, ke orang-orang terdekat kita. Itu asalkan yang tetap kita jaga yaitu komunikasi, hubungan kita ke semua orang itu tetap bagus, tetap dijaga. Jadi sebelum kita mencapai kesederhanaan itu tadi ya kita maksimalkan dulu apa yang kita bisa, skill kita olah, terus pekerjaan kita tata, kuliah kita tata, supaya ya memang kalau kita sudah sukses itu pasti kita mudah akan mencapai kesederhanaan. Tapi kalau kita rasa kita sendiri belum merasa sukses, kok sudah disederhanakan, jadinya min, kan gitu, iya kan? Iya benar. Jadi di situ poinnya. Kalau kita memang sudah berjuang dan merasa kita sudah sukses, kita boleh menuju ke kesederhanaan itu tadi. Tapi kalau dirasa kita sendiri memang belum merasa sukses, ya kita kejar dulu kesuksesannya. Kita kejar kesuksesan kita. Kalau kesuksesan kita sudah tercapai, barulah kita iringi dengan kesederhanaan. Jadi seperti itu. Maka dari itu kan ketika kita sudah merasa sukses dan kita improvisasi diri kita ke sebuah kesederhanaan, maka dari situ kehidupan kita insya Allah akan balance. Tapi ya juga harus diiringi dengan rasa bersyukur. Jadi seperti yang itu. Penting sih poinnya adalah bersyukur. Poinnya bersyukur. Nah Mas, dengan seabrek produktivitas Mas Deva nih, Mas Deva itu cara pengelolaan waktunya, manajemen waktunya lah, itu gimana sih Mas? Karena kan banyak yang harus disambi-sambi seperti itu.
Ya mungkin yang saya rasa agak seru di sini, agak seru soal manajemen waktu. Manajemen waktu. Ya soalnya saya sendiri merasa bahwa ya ini masih pola pembelajaran saya untuk memanage waktu. Terkadang memang banyak orang itu mengatur waktunya atau memanage waktunya itu semua tertata rapi dan terjadwal. Cuman kalau saya sendiri kaitannya dengan manajemen waktu itu asalkan yang pertama tidak melelahkan bagi saya. Nah itu tidak melelahkan dan tidak terlalu over. Maksudnya dalam artian seperti ini. Kalau di kemahasiswaan kan biasanya ada kegiatan A, B, C. Lalu ada kegiatan Dema terutama, kegiatan Dema. Lalu ada kegiatan dari HMPS atau Dema fakultas dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya sendiri itu saya tata dulu. Mana ini yang perlu diprioritaskan, mana yang nanti menyusul. Bukan kok tidak diprioritaskan, tapi mana yang bisa disusulkan. Tapi tidak mendesak. Nah, mana hal yang mendesak, mana hal yang kurang mendesak. Mungkin kurang mendesak. Gitu ya. Kalau bisa ditunda ya kita tunda sedikit, nggak banyak-banyak gitu. Sebenarnya sosok Mas Deva ini pernah nggak sih Mas overthinking gitu? Overthinking? Iya. Iya, kalau kaitannya dengan overthinking itu pastilah, pasti. Kalau kita lihat dengan kehidupan sehari-hari, tingkat overthinking itu kalau saya sendiri ya bisa ya sekitar 40%-an lah 40% seringnya. Ya cuman kan tetap kita imbangi dengan tindakan. Maksudnya dalam artian kok ada hal yang membuat kita overthinking itu terus kita pikirkan kan nggak mungkin. Harus dengan tindakan. Harus dengan tindakan kita lakukan dikit demi sedikit kan semuanya akan plong nantinya gitu. Jadi ya itu tadi kembalinya tetap kita overthinking itu kita lebur ketika kita melakukan sesuatu pasti overthinking akan melandai, produktivitas akan tercapai gitu ya. Iya bener banget. Nah seringkali anak muda zaman sekarang ya, mahasiswa zaman sekarang itu overthinking karena masa depan ya, karena definisi kesuksesan. Nah, kalau menurut Mas Deva sendiri sebenarnya definisi kesuksesan menurut Mas Deva itu gimana gitu? Dan sekalian bisa closing statement Mas Deva. Nah, sebenarnya ini yang perlu diingat lagi. Banyak mahasiswa yang sering overthinking kaitannya dengan kesuksesannya di masa depan. Nah, sebenarnya simple. Itu adalah impact dari kita melihat sosial media sehari-hari. Iya. Ya kita nggak menyalahkan kalau kita sering nonton sosmed sehari-hari. Cuman kan karena memang itu sudah menjadi kebutuhan kita. Itu kan sebenarnya kita jadikan sebagai referensi. Cukup itu saja. Maksudnya dalam artian bukan kok kita menjadi pecandu atau kita harus seperti yang ada di sosmed, enggak. Itu sebagai referensi dari apa yang akan kita lampaui ke depan. Jadi seperti itu. Maka dari itu kan dari situ untuk mahasiswa sekarang kaitannya dengan kesuksesan nanti ke depan. Minimal kita memikirkan, minimal kita punya plan. Apa yang perlu kita lakukan yang bisa menunjang kesuksesan kita ke depan. Minimal seperti itu, punya plan dulu. Jangan terlalu overthinking lah, jangan terlalu menggebu-gebu. Ya itu tadi kembalinya. Kalau kita menggebu-gebu berarti kan kita sudah terkena efek dari apa yang ditunjukkan di sosmed. Seperti flexing lah kayak gitulah. Ya. Nah, maka dari itu pesan terakhir dari saya adalah kita sebagai manusia jangan terlalu memikirkan apa yang orang lihat. Jangan terlalu memikirkan apa yang orang lihat. Apa yang orang lihat kepada diri kita sendiri. Maksudnya semua orang akan melihat dari kulitnya. Dan yang kita ketahui adalah semua hal yang ada di nurani kita sendiri. Jadi maksimalkan apa yang ada di benak kita, maksimalkan apa yang sesuai dengan hati kita. Jadi seperti itu. Nah sebenarnya kaitannya dengan apa yang menjadi amanah kami sekarang ini adalah sebuah prestasi sebenarnya. Tetapi ini
bukan hanya prestasi untuk saya sendiri, tapi ini adalah prestasi bagi fakultas kita, yakni Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, dan juga jurusan KPI. Kalau dulu kan jurusan, kalau sekarang kan prodi. Ya ini adalah suatu kebanggaan bahwa jurusan kita ini adalah jurusan di mana mahasiswa-mahasiswanya digembleng, bener-bener belajar, mengasah skill, mengasah soft skill, hard skill, terutama di broadcasting, dan juga tak lupa, dan juga kaitannya dengan intelektual pasti. Tak lupa ini nggak boleh lupa kaitannya dengan keorganisasian. Nah, dari situ ya maka kita patut bangga dengan jurusan kita ini. Oke Mas Diva, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Deva sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast sama-sama. Inspiratif kali ini. Dan tadi Mahira buka dengan pantun ya, sekarang Mahira tutup juga dengan pantun. Manganku padu dua santen, mbok menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Dan teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Sebelum Mahira kasih salam lagi, boleh nih Mas kita jargon KPI dulu. Siap. Boleh ya? Ini boleh, yang awali sekalian nostalgia. Nostalgia. Saya dulu juga sama. Oke, boleh gitu. bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng. 1, 2, 3. KPI. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Komunikasiin aja. Oke. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.